tangannya buntung, kakinya buntung, ya kan? Kemudian yang berfungsi dari anggota tubuhnya hanya lisannya, itu pun suaranya sudah apa? Serak-serak. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 185 ya, selain ilmu kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kata Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, lihat di ujungnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, yang harus bertambah di bulan Ramadan ini adalah apa? Syukur kita kepada Allah. Ya, kalau di hari-hari selain Ramadan sulit kita untuk mendapatkan momentum seperti ini. Ya, bahkan mungkin kita sendiri yang merasakan. Saya kalau ada tugas jauh-jauh, kadang-kadang di Cilengsi kemana, itu nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba pas mau azan di stop oleh orang, dikasih hanya segelas air putih, itu kita merasa alhamdulillah. Ini bayangkan, ada saudara-saudara kita setiap hari, setiap waktu mereka dalam kondisi apa? Lapar, haus, ya, nggak punya tempat tinggal. Ini Ramadan ini sebetulnya harus membuat kita merenung, ya Allah. Padahal boleh jadi kalau dilihat dari kualitas kerja atau jam kerja, orang-orang yang seperti itu kerjanya malah nggak kenal waktu. Saya kadang-kadang lihat malam-malam, apalagi Ramadan ini, pemulung-pemulung itu mereka sampai malam, ya. Tapi memang rezeki Allah yang atur, ya kan? Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, memang sudah Allah atur. Padahal kalau umpamanya pakai jam kerja, harusnya mereka jauh lebih banyak daripada siapa? Yang kerja kantor. Karena apa? Yang lain tidur, dia masih apa? Bahkan saya sering perhatikan tiap hari di perumahan itu, ada bapak-bapak yang menghimpun sampah-sampah yang bisa dijual, ya. Jadi dia dari depan rumah ke depan rumah, dari depan rumah, yang diambil apa? Plastik botol, kardus, ya, dipilah, pokoknya bisa dijual. Saya pernah beberapa kali tanya, dapat berapa kilo sehari? Dia hanya, ya alhamdulillah ada aja Pak. Tapi yang luar biasa, dia bersyukur dan gak pernah mengeluh, ya, terus beramal yang dia mampu. Dan bahkan Bapak silahkan lihat sering, ya, ada orang, ini sebetulnya takdir Allah, kalau mereka bisa milih mungkin tidak, yang matanya itu buta, jualan apa? Kerudung. Yang saya heran, itu mereka tiap nyebrang gak ketabrak mobil, dan tiap jalan itu kayak Allah nuntun gitu, hanya pakai tongkat. Itu mereka bisa. Mereka bisa. Orang-orang yang seperti ini yang harus kita ambil pelajarannya. Orang seterbatas mereka seperti itu masih mau apa? Berusaha. Itu tandanya ada rasa syukur tuh. Dan orang yang senantiasa bersyukur, hidupnya itu akan apa? Bahagia. Hidupnya itu akan senantiasa dia mencari jalan. Kalau di depannya ada benteng, bukan dianggap sebagai penghalang, tapi ini adalah cara bagaimana supaya dia bisa loncat lebih tinggi. Tapi kalau orang yang mengeluh, orang yang tidak pernah bersyukur, seakan-akan yang paling susah di dunia hanya dia seorang. Padahal kalau dicari pasti, ya, di bawah sumur itu ada yang lebih dalam lagi. Sama dengan kalau kita diberikan kenikmatan, gak usah sombong, karena di atas langit pasti ada apa? Ada langit lagi. Nah ini di bulan Ramadan harus tertanam kuat, ya, harus tertanam kuat. Apalagi setiap kali kita buka sudah tersedia makanan, ya. Padahal kalau baca sirahnya Rasulullah SAW, itu beliau itu masya Allah, makanan itu sangat-sangat, ya, ketemu dengan daging itu jarang sekali, jarang sekali. Kita alhamdulillah, bahkan hampir semua yang menyediakan takjil ataupun sahur itu nampaknya nggak ada, minimal telur pasti ada. Nah, kalau Rasulullah makanan utamanya hanya dua, yaitu apa? Air putih dengan apa? Kurma. Jadi ini kita sudah sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kesyukuran kita tidak bertambah. Ya, saya sering menceritakan tentang kisah seorang sahabat, sebagian ulama menyebutnya tabi'in, ya, Abu Kilabah Al-Jarmi. Ini luar biasa, ya. Tangannya buntung, kakinya buntung, ya kan?
kemudian yang berfungsi dari anggota tubuhnya hanya lisannya, itu pun suaranya sudah apa? Serak-serak, karena sudah tua. Tapi senantiasa berdoa, Alhamdulillahilladzi auzi'ani an ahmadaka hamdan katsiran wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ini hampir mirip sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya, di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ternyata kakek ini ya Allah sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika ditanya, kakek ini syukur apa? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kemudian tinggal di gurun pasir, di tenda sendirian lagi, ya kan? Apa kata dia? Saya diberikan lisan, bisa berzikir, bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah. Bahkan dikatakan, kalau sekarang tiba-tiba dari langit ada api, kemudian menyambar saya, atau umpamanya tiba-tiba bumi menggoncang, kemudian saya dimasukkan ke dalam bumi, atau tiba-tiba ada gunung hancur dan saya dihimpit, saya tidak akan pernah menambah, kecuali akan terus menambah kesyukuran kepada siapa? Kepada Allah. Dan malam-malamnya dimimpikan dengan orang yang berjumpa ini, dia sedang berguling-guling dengan kenikmatan yang ada di surga. Kemudian ditanya, salah satu di antara amalannya asyukru inda raha. Kalau kita sedang diberikan kenikmatan-kenikmatan, pastikan jangan lupa apa? Bersyukur ya. Bersyukur bisa dengan minimal mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang hartanya berlebih, berbagi. Yang punya kemampuan lebih, diajarkan yang lain ya. Yang punya tenaga lebih, dia bantu sebagian tenaganya untuk orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Ramadan. Kemudian juga di ayat yang ke 186 ya, tentang doa ini sudah kita sebutkan panjang lebar. Dan di antara kehebatan doa ini, memang kalau tidak ada penghalangnya, itu akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan, apalagi ya hari Jumat yang lewatkan, Jumat sore di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Apalagi ulama kalau angka-angkanya ganjil hari Jumat, itu mereka kadang-kadang punya prasangka kemungkinan besar di situ malam Lailatul Qadar. Karena memang nggak ada yang pasti, tapi para ulama bayangkan Sayyidul Ayyam, ya hari yang paling agung, berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, itu berarti bertumpuk-tumpuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Makanya umumnya para ulama cara menghitung Ramadan diantaranya prediksi saja ya, karena nggak ada yang bisa memastikan. Itu kalau Jumat pas ketemu dengan tanggal ganjil, itu mereka menggenjot lebih daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Terkumpul kebaikan-kebaikan. Minimal menjelang berbuka antara asar sampai maghrib itu perbanyak kita berdoa kepada Allah ya. Karena tanpa Ramadan, hari Jumat dari asar sampai maghrib itu termasuk doa kita yang apa? Mustajab, yang tidak ada di hari-hari lain. Apalagi ini tambah di bulan Ramadan, tambah dalam kondisi sedang berpuasa, apalagi tambah kalau sekarang dalam kondisi i'tikaf. Saya belum lihat kalendernya, hari Jumat itu pas malaman ganjil apa genap ya. Tapi kalau ganjil itu boleh jadi itu isyarat ya. Karena sebagian para ulama yang memprediksi itu biasanya gitu. Lihat hari Jumat nih pas kena ganjil apa. Kalau ganjil itu mereka ada yang menyusun dalam kitab-kitab itu sudah bisa memprediksi lompat-lompatnya kemana ya. Nah, walaupun tadi memang tidak bisa dipastikan ya. Nah, di ayat yang ke 186 ini berdoa yang akan membuat kita semakin la'allahum yarsyudun, mendapatkan hidayah yang banyak ya. Rasyada dengan hidayah sama. Hanya kalau hidayah itu umum, orang tahu sholat hukumnya wajib, dia sudah dapat hidayah. Tapi lebih hidayahnya kalau dia bisa menunaikan sholat dengan baik, itu hidayahnya lebih. Itu disebut dengan apa? Rasyada. Jadi orang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menuntaskan dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Contoh, kita sekarang kalau mau pergi ke tempat kemana-mana pakai GPS. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak bisa makainya, malah bukan cepat nyampe, malah tambah apa?
ngaco. Bahkan ada kasihan orang bawa mobil gede, truk ya, sampai dia akhirnya nyemplung di jembatan karena diarahkan jembatan itu memang nggak sanggup untuk membawa beban untuk kendaraan seperti dia. Dan kita juga mungkin yang sederhana ya, khususnya ke daerah-daerah puncak situ yang memang jalan dilewati, kadang-kadang kita dimasukkan ke jalan yang di situ mobil itu pas-pasan. Jadi samping kiri kanan mentok dengan rumah, kalau nggak hati-hati, bukannya kita, ini tiap belok kan mobil kita kesenggol lagi, kesenggol lagi. Nah ini orang yang seperti ini dia sudah dapat hidayah, sudah dapat pengetahuan. Tapi untuk sampai ke tujuan membutuhkan hidayah yang kedua. Inilah yang disebut dengan taufik atau dengan apa? Arush. Betul-betul. Kita kalau tanya, saya yakin ya di Indonesia tidak ada yang tidak tahu kalau puasa di bulan Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau kita lihat siang hari, ada nggak itu yang siluman-siluman itu? Nah, itu dia baru dapat hidayah pengetahuan saja, ya kan? Apalagi semakin di sini tuh semakin banyak. Kalau hari pertama, kedua, saya lihat tuh mereka malunya masih tinggi tuh. Nutupnya agak tinggi. Semakin ke sini kok semakin turun gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini dia sudah dapat hidayah pertama, tapi dia belum yang kedua tuh, untuk sampai mengamalkan. Karena untuk mengamalkan ini butuh hal yang lain. Ya. Masya Allah. Makanya ini kita termasuk yang senantiasa membaca dalam sholat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ada orang yang meledek, itu orang Islam katanya sudah dapat hidayah, tapi aneh tiap sholat masih minta apa? Hidayah. Di antaranya hidayah itu banyak, tingkatannya apa? Banyak. Ya. Nah ini makanya di bulan Ramadan kita harus betul-betul menambah amalan-amalan yang semakin mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hidayahnya dekat, cahayanya dekat, hanya seringkali kita enggan untuk membuka hordeng jendela hati kita, jendela pikiran kita, sehingga cahaya yang terang benderang itu nggak masuk. Ya, kayak ini nih mesin, ya sebetulnya bisa masuk cahaya matahari. Tapi kalau ditutup semua jendela-jendelanya ini dengan hordeng, ini gelap terus ya. Ini kok nggak ada. Yang masalah bukan cahayanya, tapi kitanya yang enggan apa? Coba geser hordengnya dikit, langsung terang. Masuk di situ cahaya apa? Matahari. Ya. Nah ini di ayat yang 186 ya.